Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, dan seperti biasa saya Nyoman Winata kembali menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kita akan mengupas sedikit tentang bagaimana persoalan pertanian gitu ya, yang seperti kita ketahui dari pandemi pariwisata Bali Anjlok, pertanian kembali katanya akan menjadi sektor yang dibangkitkan kembali. Tapi ini sudah wacana lama sebenarnya. Setiap terjadi gejolak perekonomian Bali karena pertanian selalu. Kita akan wawancarai Bapak Dr. Insinyur Gede Wijana. Beliau adalah Kaprodi, Magister Pertanian Lahan Kering dan Magister Agroteknologi Universitas Udayana, Pak ya. Udayana. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Gimana kabarnya? Kabar sehat selalu ya. Salam sehat. Salam sehat selalu ya. Dan kita sekarang ini berada di kebunnya Ya, Pak Wi nih ya. ini kebun rintisan ya, kebun rintisan. Nah, kita sebut kayak kebun Pak Wi. Kebun Pak Wi. Jadi kebun Pak Wi namanya ya, Pak Wijana gitu ya, kebun Pak Wi gitu. Oke, jadi selain sebagai akademisi juga penggiat pertanian langsung berarti Pak Wi ya ini. Iya, karena sekarang kan zamannya tidak sekedar ngomong. Kita harus punya kegiatan Ya. yang bisa kita tunjukkan kepada mahasiswa, kepada masyarakat. Jadi jangan asbun istilahnya. Nah, kebetulan sekarang kita lebih banyak boleh bekerja di rumah, sehingga kita bisa sambil mengajar, kuliah, praktikum, kita juga bisa melakukan aktivitas di pertanian seperti ini. Apa saja di kebun ini Pak Wi? Nah, ini awalnya sebenarnya adalah saya menggerakkan dari prodi ya, tentang Gertamsang, gerakan tanam pisang. Jadi di sini banyak sekali ada berbagai jenis pisang. Kita ketahui Bali itu kan selalu kekurangan pisang saat kebutuhan adat ya. Dan mahal gitu. Jadi padahal pisang menjadi, tanpa pisang rasanya tidak sajian gitu loh. Ya, betul. Oleh karena itu kita sekarang bangkit. Jadi mengajak orang-orang untuk bergerak menanam pisang, dan di sini kita menyediakan bibit. Pengabdian masyarakat pun kita bibitnya sumber dari sini. Kita bisa buat. Lalu banyak permintaan tentang bibit pisang-pisang tradisional. Kita mulai bangkitkan juga. Pisang tradisional maksudnya pisang apa? Ya, pisang-pisang lokal. Oh, Yang lokal, pisang kayu, pisang ketip gitu ya. Pisang gancang, pisang temage, pisang sajian yang untuk yang sajian biasanya utama. susah dicari di pasar. Susah dicari di pasar. Oh, itu disediakan di sini Pak ya? Bibitnya kita siapkan, bibitnya. Jadi kita berusaha tidak memproduksi buah. Mereka biarkan petani atau masyarakat yang memproduksi, kita mungkin membantu untuk menyiapkan bibitnya. Berarti semua bibit-bibit buah pisang ya? Pisang ya. Yang biasa digunakan untuk kebutuhan ritual sesajen itu juga, disediakan. kebutuhan hotel. Seperti pisang Capenis kita siapkan, pisang juga. Via namanya Via 17 siapkan, pisang Ambon. Jadi pisang Raja Bulu yang lagi laku, pisang Mas Kirana yang khusus di hotel-hotel berbintang digunakan. Jadi kita juga coba siapkan. Oke. Ya. Baik Pak Wi, kalau kita bicara tentang pertanian kemudian dalam konsep wacana yang selalu digembar-gemborkan gitu ya, ketika pariwisata sudah kelimpungan, pasti orang, ayo pertanian dibangkitkan. Karena penggerak ekonomi pariwisata, pertanian hanya 13% katanya. Tapi selama ini kan seperti hanya wacana. Bagaimana Pak Wi melihat ini? Apakah pemerintah memang yang kurang memperhatikan pertanian, atau sebenarnya dari masyarakat sendiri yang memang kurang berminat untuk bertani sebenarnya? Sebenarnya sih tidak wacana ya. Memang gerakannya benar, strategis ya gerakannya. Sekarang kan gerakan ekspor misalnya, itu bagaimana menyediakan pangan dalam negeri itu benar. Cuma saja yang saya amati Pak ya, ini pertanian kita sudah maju ya, udah berkembang. Pertanian Bali maksudnya ya? Bali atau Indonesia lah secara Sudah umumnya. maju Pak, maju. Nah, cuma saja standarnya itu atau kiblatnya itu yang kadang-kadang salah. Jadi jangan pertanian itu dikiblatkan ke pariwisata misalnya. Jadi standar pariwisata kan beda. Pertaniannya berbeda gitu Pak. Jadi kadang-kadang orang, nanti kalau ada apa-apa salah pertanian, tidak salah pariwisata misalnya. Tidak begitu. Jadi harusnya dia diimbangkan. Jangan membuat standarnya standar pariwisata, tidak bisa Pak. Oke. Tidak bisa, karena pertanian bukan instan. Pertanian bukan instan, dan pertanian itu sebenarnya kalau tidak salah ya lebih susah daripada profesi lain. Karena kita berbicara dengan makhluk hidup. Tidak gampang di pertanian Pak. Tidak gampang. Tidak gampang. Dan sekarang ini dengan pandemi ini banyak orang mulai bertani. Oh, dia morat-marit juga Pak. Ada hamanya, ada penyakitnya, harus dipelihara, disiram dan sebagainya, bibitnya bagaimana. Harus dipupuk lagi gitu. Ya, mereka harus memahami yang namanya panca usaha tani. 5 upaya untuk kalau kita mau bertani.
Ada Pancausaha. Pancausaha Tani. Itu zaman-zaman Orba biasa terkenal. Ya, terkenal itu. Dan Tapi itu bukan Orba, Pak ya? Pancausaha itu Tani Tani adalah zaman pertanian. memang Memang begitu. Satu harus mengerti tentang bibit, benih. bibit benih, Yang kedua harus mengerti tentang media tanam atau tanah lahan. tanah lahan. Kalau sekarang air juga, kalau ada hidroponik ya. Yang ketiga mengerti tentang kesuburan pupuknya, pupuk apa yang cocok. Apa yang cocok? Yang keempat mengerti tentang hama dan penyakit, kan gitu ya. Kemudian yang kelima mengerti tentang kapan dibutuhkan air, banyak sedikitnya air dibutuhkan. Ini panca. Oh, Pancausaha. Bahkan nanti tambah lagi menjadi 7, namanya sabta usaha tani. Apalagi Pak? Misalnya pemberian zat-zat pengatur tumbuh itu harus dipahamin. Ada orang yang cepat berbuah, cepat berbunga dan sebagainya, menjaga buah, menjaga bunga, jangan rontok. Lalu nanti terakhir pemasaran. Oh, Sayangnya pemasaran harus terakhir kan gitu ya. Ya, Karena pemasaran adalah bagian dari hilir. Jadi pemahaman itu dari hulu sampai ke hilir ini memang harus. Ya, sekarang pemerintah. Nah, selama ini memang petani sendiri yang petani tradisional ya, mereka kan hanya mampu memproduksi, Pak. Dia sebagai produsen, bukan sebagai pemasar. Ya, ya. Nah, sekarang inilah pemerintah mulai menggencarkan anak-anak muda sebenarnya untuk mengajak petani, membina petani untuk ke hilirnya. Bukan petani suruh ajak ke pasar, tidak. Bagaimana kemudian menjadi channel ya perubahan ini untuk ke pemasaran. Kami dari Departemen Pertanian sendiri, Pak ya, memiliki namanya gerakan ini PWMP. PWMP itu kepanjangannya adalah penumbuhan wirausahawan muda pertanian. Itu Fakultas Pertanian punya atau Itu adalah programnya Pemerintah. Departemen Pertanian. Pertanian? Kementerian Pertanian ya programnya, dan itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Itu sejak masa COVID atau sebelum COVID, Pak? Sebelum COVID. Oh. Sebelum COVID. Jadi sebelum COVID harapannya kan begitu, karena dari dulu sudah dikatakan kok petaninya kok makin tua gitu ya, Ya, betul. makin merosot. Nanti siapa penggantinya? Jadi punyalah ide bagaimana menggerakkan sarjana pertanian yang didanai oleh pemerintah banyak juga, kok bekerjanya di non pertanian. Lah banyak kerja di bank. Nah, gitu. sekarang mereka dikasih support, dikasih binaan, bimbingan, dan ini insentif berupa dana. Dana awal untuk dia bisa berkembang. Dan di kami sendiri Udayana, kebetulan saya sendiri sebagai pembinanya ya. Jadi sudah berapa kelompok, Pak. Dan sekarang di zaman COVID ini mereka gencar sekali. Karena dia sudah mengerti ya. Teknologi pertanian dia mengerti. Ditambahkan lagi dengan ilmu pemasaran. Ditambahkan lagi dengan teknologi cara pasar sekarang, Pak. Online, marketplace, lalu apa namanya, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Itu yang mulai mereka tekuni. Kalau Pak Wim melihat, oke lah, sudah ada program wirausaha petani muda gitu. Responnya gimana, Pak? Antusiaskah mereka? Sangat antusias. Sampai-sampai pemerintah kelabakan juga untuk menyiapkan dana awal, dana support. Karena dana awal itu misalnya dia dikasih sampai pernah per kelompok dapat 35 juta gitu ya, 40 juta mungkin, karena banyak pasal diturunkan menjadi 30-an juta gitu. Itu banyak sekali, Pak. Jadi kami sendiri Jadi mereka membentuk kelompok-kelompok, Pak. Kelompok-kelompok. Ini untuk di Bali juga memang antusiasnya tinggi juga. Sangat antusias, Pak. Bahkan beberapa perguruan tinggi ingin ikut, karena baru perguruan tinggi Udayana saja yang mendapat jatah untuk itu. Dan harapannya. Nah, saya sebenarnya berkeinginan kalau ini ditangkap oleh Pemda gitu ya, oleh perguruan tinggi lain, menyediakan dana untuk menginsentifkan mereka. Bangkit sekali, Pak. Bangkit sekali. Misalnya anggaplah berapa ada fakultas pertanian di Bali. Nah, kemudian Pemda, banyak ada Pemda. Lalu Pemda inilah mengadopsi model ini, diberikan para pemuda, Pak. Pemuda-pemuda dikasih insentif, tapi itu saja harus diajari ya. Kami yang membina. Jadi ada link, karena jangan sampai nanti uang itu digunakan tidak pada artinya pemerintah menyediakan dananya, programnya dari perguruan tinggi membina, ikut mengevaluasi, mengaudit dan sebagainya itu. Selama ini belum ada, Pak, dari Pemda? Memang dari Pemda, khusus untuk PWMP ini belum ya, tetapi ada jenis lain yang dari pihak Kementerian Pemuda, Olahraga itu ada. Nah, ini kalau Pemda Bali belum, katakanlah belum ada membentuk semacam apa ya? Sudah ada mungkin, Pak ya, tapi belum begitu, belum bergaung misalnya, belum bergema, belum seperti kami yang miliki di PWMP ini kan memang dibina terus, Pak. Itu minimal 3 tahun.
Jadi pertama penumbuhan, kedua pengembangan, yang ketiga kemandirian. Itu yang harus ini, Pak. Pak Wi, kalau kita bicara Bali, tanah Bali, kita bicara tentang pertaniannya. Seberapa besar sebenarnya potensi pertanian Bali ini untuk bisa katakanlah menjadi leading sektor untuk menggerakkan perekonomian Bali, Pak? Ya, kalau kita melihat dari luasan Bali kan tidak pernah bertambah ya. Tetapi teknologi akan menambah. Teknologi, seperti ini misalnya, seorang teknologi pekarangan. Banyak telajakan kita yang tidak ditanami dengan tanaman produktif ya. Masih pelawe aja gitu ya. Jadi ubah. Jadikan tanaman-tanaman produktif sebagai tanaman bagian dari pekarangan. Kemudian, misalnya apa, Pak? Contoh sayur mayur, buah-buahan. Ya, di pinggir jalan kita itu banyak kan tanaman non buah-buahan ya. Coba itu dikasih, ya memang jangan semuanya ya. Ada manggisnya, ada kemudian mangga, ada rambutan, belimbing gitu loh. Sama seperti kalau kita lihat di Denpasar ini, Jalan Sudirman itu kan ada kelapa ya. Itu ternyata kalau panen kelapa banyak sekali dia dapat kelapa muda itu, Pak. Busungnya dapat gitu ya. Jadi manfaatkan, Pak. Kemudian teknologi ini verticulture. Jadi lahan sempit tetapi kita bisa tanamin dengan mengarah ke langit, itu istilahnya ya. Gitu. Jadi teknologi yang harus. Oke lah, kalau secara iklim tanah mungkin kurang mau dukung, bisa disiasati dengan teknologi sebenarnya, Pak. Ya? Sebenarnya iklim itu kan memang sudah sedemikian adanya. Jadi perubahannya 30 tahunan ya. Kita itu sulit sekali. Sekarang yang kita bisa lihat adalah media tanahnya, kemudian pengairannya, bibitnya. Jadi iklim hanya satu bagian. Tapi bagian lainnya yang harus digenjotkan. Artinya yang ini Pak Wi sampaikan bahwa potensi pertanian di Bali kalau digarap dengan serius itu akan sangat. Sekarang sudah banyak orang menanam di atas gedungnya, di atas rumahnya. Kalau punya lantai 3, lantai 4, di atas itu bisa. Itu kan kosong, masih ada dedak gitu ya. Itu pun bisa, Pak, bertani. Nah, tinggal bagaimana sekarang ada yang menularkan, ada yang membina. Ya, ada yang membina. Kemudian yang terakhir tadi pemasaran ya. Pemasaran. Jadi mulailah sekarang untuk orang-orang. Tadi misalnya zaman COVID ini kan harus banyak makan buah-buahan, makan sayuran, itu yang harus digiatkan ya. Ya seperti kami di sini di kebun Pak Wi ini kan semua jenis tanaman ada, Pak. Ya. Apa saja yang diminta, buah-buahan, sayuran, bunga-bungaan termasuk ini. Sekarang bergairah ibu-ibu kan nanam tanaman hias. Mau di indoor, outdoor kita siapkan kok. Ada, Pak. Oke, Pak Wi sebagai closing statement dari Pak Wi sebagai akademisi di Fakultas Pertanian, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemerintah misalnya, kepada masyarakat terkait dengan bagaimana pertanian Bali ke depan kita harapkan bisa lebih maju lagi sehingga Bali tidak hanya tergantung dari sektor pariwisata. Ya, untuk hal-hal yang sudah umum misalnya oleh pihak-pihak tertentu silakan lanjutkan kan gitu ya. Sekarang kita garap saja, yang belum digarap adalah, atau bukan belum ya, perlu digencarkan lagi tentang anak muda cinta pertanian. Kemudian tapi diawali dengan lebih dini. Bagaimana masalah pertanian ini sejak TK, SD itu sudah diperkenalkan. Sekarang dia menjadi sesuatu yang alami bagi dirinya sendiri. Lalu setelah itu anak muda, sarjana pertanian itu yang berlimpah sekali lulusannya itu, mohon tadi penumbuhan wirausaha muda yang sangat bagus ini ya, itu diteruskan, ditingkatkan pendanaannya sehingga menjadi menyebar sedemikian luas. Karena itu yang penting karena mereka ya menjadi dewa penerus kita. Baik. Ya. Terima kasih Pak Wi atas terima kasih. Statementnya dan juga informasi yang sudah disampaikan. Tentu kita semua berharap bahwa pertanian Bali tidak hanya sekedar wacana saja yang manis ketika pariwisata terpuruk, tapi ketika pariwisata bangkit lagi, petani ditinggalkan. Tapi kita sepakat bahwa jangan membenturkan antara pertanian dengan pariwisata. Harus berjalan beriring. Beberapa narasumber juga mengatakan hal serupa dan mudah-mudahan ada perhatian lebih lagi kepada generasi muda untuk menarik mereka ke pertanian sehingga menjadi bidang yang betul-betul juga diminati, menjanjikan masa depan yang lebih baik. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi. Om. Terima kasih.